kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya baik, sehat. Pak Puji sibuk, jadi kita jarang ketemu ya. Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga, sehat. Ya memang saya harus muter-muter ke sekolah lain. Wah, sibuk Harus sekali. memantau perkembangan setiap sekolahnya. Oh iya Pak. Baik Bu Ani, sesuai rencana kita hari ini, saya akan melakukan supervisi kepada Bu Ani sebagai coach ya. Nah, namun sebelum melakukan coaching, saya perlu menginformasikan kepada Bu Ani bahwa proses supervisi nanti ada rubrik penilaian yang saya gunakan, yaitu saya akan melihat bagaimana Bu Ani menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, bagaimana cara Bu Ani menyimak, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coachingnya, serta prinsip coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ani seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Kira-kira Bu Ani sudah siap? Iya Pak, insya Allah siap. Ya, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bu Ani. Kira-kira Bu Ani akan mengembangkan kompetensi apa ya untuk coaching kali ini? Untuk coaching kali ini nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, yang kedua menyimak dan mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga memberi pertanyaan berbobot. Ya, jadi memang dalam kompetensi coaching ada 3 ya, kehadiran penuh, menyimak atau mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang akan saya amati lebih mendalam? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mengembangkan secara spesifik pada kehadiran penuh Pak, karena agar saya bisa hadir secara utuh, baik pikiran, badan maupun hati saya untuk melaksanakan coaching dengan coaching. Jadi nanti saya akan mengamati lebih mendalam bagaimana Bu Ani dalam mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, kira-kira penilaian dari Bu Ani sendiri seperti apa tentang kehadiran penuh itu? Nah, menurut saya kehadiran penuh itu merupakan hal yang penting dalam proses coaching, karena dengan hadir secara penuh nanti saya lebih fokus untuk melaksanakan coaching dan menerima masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Ya, dari kehadiran penuh itu, kira-kira harapan dari Bu Ani sendiri tentang coaching nanti seperti apa? Agar bisa saya hadir secara penuh dalam coaching, saya harus memperhatikan indikator-indikator tentang kehadiran penuh. Yang pertama, saya itu harus fokus kepada coach saya. Terus yang kedua, saya harus menatap dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya tidak boleh mengerjakan apapun saat saya melakukan coaching, sehingga nanti saya berharap dari proses coaching nanti si coach dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Itu Pak harapan saya. Ya, Bu Ani, berarti nanti saya akan melakukan supervisi ke Bu Ani dengan memperhatikan kompetensi kehadiran penuh. Nanti di coaching ini Bu Ani akan melakukan coaching dengan siapa? Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Devi Pak. Dengan Bu Devi ya. Beliau tuh guru apa ya Bu? Dia Bu Devi guru bahasa Indonesia. Ya, Bu Devi guru bahasa Indonesia. Ya. Apakah Bu Devi sudah hadir di ruangan ini? Sebentar lagi Pak, nanti saya panggil dulu. Oke, kalau begitu kita mulai persiapan untuk tahap coaching ya Bu? Iya. Ya. Makasih Pak, mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin, semoga lancar tanpa halangan apapun ya Bu. Iya. Bu Ani, Bu Devi, saya akan melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ani kepada
siap? Iya Pak, insya Allah siap. Ya, kalau gitu silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya Bu Devi? Ya beginilah Bu, jadi guru ngajarnya banyak, capek Bu. Ya tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kemudahan dan semoga ya kelancaran. Alhamdulillah. Saya lihat kok Bu Devi tampak lesu, murung gitu. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya ini Bu Ani, makanya saya mengajak Bu Ani ini untuk ngobrol. Saya tuh bingung Bu, saya ini akhir-akhir ini kok merasa lelah, capek. Oh, Bu Devi sekarang baru bingung dan capek kayak bad mood gitu ya Bu ya? Iya Bu, rutinitasnya tuh itu aja dan menguras tenaga dan kayak aduh, gimana gitu Bu rasanya. Ya kecapean. Nah sekarang rencana kita mau apa Bu Devi, kita melakukan percakapan ini? Jadi saya mengajak ngobrol Bu Ani saat ini untuk sharing Bu, gimana sih biar kita tuh menjadi guru itu bisa optimal. Dan kan ya guru itu tugasnya kan nggak cuma ngajar ya Bu, kebetulan saya juga ikut kegiatan ini, kegiatan itu, ternyata saya juga masih les dan kok saya ini rasanya sekarang tuh di COVID jenuh. Nah itu sih Bu, saya pengen sharing sama Bu Ani kira-kira gimana nanti. Tujuan kita untuk diskusi kali ini yaitu menghadapi permasalahan Bu Devi yang merasa kecapean karena banyak tugas, jamnya banyak. Di samping mengajar juga Bu Devi harus memberikan les dan juga ada ketugasan lain ya Bu selain mengajar, begitu Bu? Iya Bu, betul sekali. Terus kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini? Bisa Ibu ceritakan tentang masalah yang dihadapi Bu Devi saat ini? Saya kan guru bahasa Indonesia. Saya ini mengajar kelas 7, 8. Nah, kebetulan Bu, bahasa Indonesia itu kan banyak ya Bu jamnya. Satu minggu itu 6 jam. Jadi saya mengajar 30 jam dan itu rasanya Bu capek banget. Kayaknya tuh nggak ada waktu untuk jeda istirahat gitu loh Bu. Habis ini ada jam lagi. Terus misalnya jeda ya cuma 1 jam. Tuh itu cuman rasanya itu cuma minum, duduk, terus tiba bel masuk. Terus nanti sore kalau teman-teman misalnya udah pulang, saya masih ke jatah les kelas 9. Bu capek. Mana lagi tuh Bu Ani? Saya tuh gitu. Saya namanya manusia bekerja mencari uang. Itu saya mencoba peluang lain dengan les di luar Bu. Saya juga les di luar. Jadi tambahlah itu pulangnya semakin sore lagi. Belum nanti saya ikut kegiatan CGP juga Bu, dan itu tugasnya ya tidak sedikit. Jadi kayak saya tuh sekarang gimana nih, kayak saya ini sekarang sedang di posisi memang apa sih ya, rada malas dalam mengerjakan tugas, sehingga beberapa itu malah jadi terbengkalai siswa. Juga saya ngajar seadanya, terus saya les juga saat tekane gitu. Terus tugas CGP ini saya juga ini Bu, mepet-mepet. Oh jadi begitu ya Bu Devi mengalami begitu banyak beban ya. Saya beban yang harus diselesaikan dalam waktu yang ya kita harus waktu yang sekian ini, apalagi udah mau ujian ya. Jadi Bu Devi ngajar 30 jam dalam seminggu, padahal kita cuma masuk 5 hari. Terus selain itu nanti juga ada les kelas 9. Selain itu juga Bu Devi ngeles di luar. Nah udah ada ketambahan tugas yang lain juga ya. Jadi Bu Devi itu sekarang ini pada posisi yang titik jenuh gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Hambatan apa ini yang Bu Devi rasakan bisa sampai ke titik jenuh? Hambatannya adalah dari diri saya sendiri mungkin Bu. Saya mengalami kekurangan motivasi dari diri saya. Jadi sehingga tuh saya mengerjakan sesuatu tuh kayak bingung gitu loh. Saya mau garap yang mana dulu. Jadinya pada akhirnya karena saya bingung, sok-sokan pengen multitasking gitu,
dalam satu waktu mengerjakan beberapa hal gitu, tapi pada akhirnya selesai semua ya enggak, atau misalnya selesai ya enggak maksimal Bu pekerjaannya itu. Nah itu Bu, mungkin di manajemen waktu saya hambatannya di situ Bu, atau gimana ya Bu Ani, saya bingung juga intinya ya seperti itu Bu Ani. Jadi hambatan-hambatan itu menurut Bu Devi yang membuat Bu Devi merasa jenuh itu karena kurang motivasi dari dalam Bu Devi gitu ya. Jadi cepat capek gitu. Nah, sekarang yang Ibu rasakan saat ini, kekuatan apa yang Ibu rasakan saat ini untuk menghadapi kurangnya motivasi dari dalam diri Bu Devi? Kalau saat ini saya ya paling bisanya mengerjakan kewajiban sebagaimana saya jadi guru itu kan kewajiban saya, tugasnya apa, mengajar anak ya itu saya lakukan. Terus misalnya saya jadi kepanitiaan ya itu juga saya lakukan sebisa saya dengan membagi tugas yang sedemikian rupa di kepala tuh ruwet Bu Ani. Terus juga les juga saya coba berikan materi yang memang langsung. Terus juga untuk CGP juga saya bagaimana caranya untuk bisa mengerjakan sesuai dengan waktunya alias tidak keluar dari date-nya begitu Bu Ani. Itu yang saya rasa yang saya mampu lakukan saat ini. Oke Bu Devi, keren ya kekuatan Bu Devi tadi, jadi sudah mendahulukan tupoksinya untuk sebagai guru mengajar, jadi lebih diutamakan. Terus dari kekuatan itu saat ini Bu Devi merasakan pada posisi yang keberapa dari level 1 sampai 10 gitu Bu Devi? Untuk saat ini ya Bu, saya merasa di posisi nomor 5. Bisa nomor 5? Ya karena saya merasa ini Bu tadi nggak maksimal, kayak capek, terus kok kegiatannya begini terus tidak berhenti rasanya, itu kayak habis ini kayak gitu loh. Jadinya saya merasa yakin jadi sak tekannya kalau bahasa Jawanya sebisa saya melakukannya. Jadi kadang saya memang bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, saya bisa bersama dengan anak-anak, tapi pasti ada salah satu yang mungkin harus saya korbankan. Nah itu membuat saya jadi kok bisa ya kayak gitu. Padahal dulu di awal itu saya bersemangat luar biasa, saya merasa sangat mampu gitu, tapi saat ini kok rasanya jenuh dan capek. Nah itu Bu Devi sudah bagus, sudah ada inisiatif, sudah merasa menyelesaikan tugas tepat waktu, bersama anak-anak juga sudah membersamai anak dengan baik. Nah itu berarti sudah ada motivasi dari Bu Devi sendiri. Nah kira-kira nanti setelah percakapan kita Bu Devi mau sampai ke skala berapa Bu? Ya saya harap sih setelah kita ngobrol ini ya Bu Ani, saya bisa naik sampai ke 9 harapannya, sehingga mungkin semangat saya ketika dulu di awal bisa kembali lagi. Itu sih Bu harapannya. Jadi saya bisa menjadi saya yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik dan juga bisa membersamai anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Ya, sudah keren sekali ini solusi dari Bu Devi untuk meningkatkan semangat ya, untuk menaikkan skalanya hingga skala 9 setelah percakapan ini. Nah, untuk rencana selanjutnya apa dari Bu Devi? Tadi sudah menemukan solusi, terus rencana apa yang Bu Devi ingin lakukan untuk mengembalikan semangat dan tadi yang lagi kurang semangat, lagi rasanya males atau bad mood yang terendah gitu ya, rencananya apa Bu? Mungkin saya ini kali ya Bu Ani, lebih mengatur waktu, lebih menghargai waktu, jadi ya, lebih ini mana mengutamakan atau memprioritaskan yang lebih dulu, yang penting, baru nanti saya susun untuk timeline selanjutnya kita harus ngapain begitu Bu Ani. Tadinya sih ini Bu Ani, saya tuh kadang tergoda pakai HP itu loh Bu Ani. Mungkin saya lebih lebih mementingkan tugas-tugasnya dulu daripada mencari hiburannya. Oke, Bu Devi sudah membuat rencana untuk mengatur
waktu ya, jadi akan mengerjakan yang tugas yang lebih pokok dulu dan bisa membagi waktu ya Bu Devi dengan tugas-tugas yang lain. Apakah ada yang lebih diprioritaskan Bu Devi dari rencana-rencana Bu Devi? Mungkin ini Bu Ani, dari beberapa rencana itu saya akan lebih memanfaatkan hari libur. Kan kita kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, hari Sabtu dan Minggu itu libur. Mungkin saya akan mengubah kebiasaan saya yang biasanya libur itu tidur. Mungkin saya akan sisakan waktu untuk mengingat apa yang akan kita lakukan di hari Senin dan seterusnya, membuat aktivitas apa yang harus saya lakukan, sehingga ketika hari Senin atau hari kerja saya tidak panik lagi. Mungkin itu sih Bu Ani langkah yang prioritas saya. Kebetulan besok juga hari Sabtu ya Bu, jadi ya itu sih Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Devi mau memprioritaskan untuk hari libur digunakan untuk mengerjakan istilahnya apa ya, mempersiapkan untuk tugas berikutnya untuk hari Senin, dan itu sudah keren ya. Kadang kan libur kita untuk liburan, tapi Bu Devi ini lebih memilih untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dikerjakan sehingga hari Senin tidak kelabaan lagi. Nah, strategi apa yang akan Ibu Devi lakukan untuk bisa melaksanakan tadi prioritas? Strateginya mungkin ya ini Bu, menyusun atau menuliskan ya Bu, karena saya mungkin pelupa orangnya dan mudah terlena. Karena kalau libur tuh otak saya tuh rasanya tidur seperti yang Bu Ani tadi ngendikokan. Jadi libur ya tidur gitu, istirahat. Tadinya saya menerapkan itu, tapi kok setelah tak pikir-pikir kok itu ya seharusnya waktunya bisa disisihkan juga untuk memanage waktu untuk yang Senin atau yang akan datang. Mungkin strateginya adalah saya akan membuat catatan Bu, catatan kecil apa yang harus saya lakukan Mas tujuh gitu hari ini. Jadi saya tidak lupa bahwa saya punya kegiatan di hari itu. Ya tetap istirahat, tapi disediakan waktu untuk ini mempersiapkan hari Senin, karena rasanya tuh Senin itu jadi momok Bu. Keren sekali ya Bu Devi dengan akan membuat catatan-catatan kecil nanti apa yang harus dikerjakan lebih dulu, apa yang selanjutnya, sehingga benar-benar siap untuk menghadapi tugas-tugas selanjutnya. Nah, ini akan dilaksanakan mulai kapan Bu Devi ini, rencana Bu Devi ini? Karena saya sudah tercerahkan nih bertemu dengan Bu Ani, dan kebetulan hari Jumat. Nah, mungkin besok Bu coba saya akan membuat catatan kecilnya dan mulai mencoba mengaplikasikannya, coba memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dari melalui pengingat catatan-catatan penting itu tadi. Keren sekali ya, sudah dari ini besok nanti langsung praktek, langsung akan dilaksanakan gitu ya Bu ya, sehingga akan lebih siap lagi untuk mengembalikan motivasi dan semangat. Nah, lalu tanggung jawab apa dan komitmen dari Bu Devi agar bisa rencana ini bisa terlaksana? Jadi dalam komitmen ini saya akan bersungguh-sungguh Bu Ani, karena saya merasa saya tuh dulu tuh orangnya tuh penuh semangat gitu, tapi kok ya ada juga ya kita itu manusia itu bisa di titik jenuh seperti ini gitu. Nah, mungkin saya akan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya Bu Ani. Terus saya akan berusaha maksimal untuk menggugah motivasi dalam diri saya ini. Oke Bu Devi, sangat keren ya. Nah, nanti agar bisa Bu Devi sungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen ini, kira-kira Bu Devi melibatkan siapa aja ini nanti? Karena saya ini kan pas hari libur besok ya Bu, mungkin keluarga saya akan libatkan adik atau ibu ataupun bapak. Nanti saya minta untuk mengingatkan saya kalau saya terlalu terlena di hari libur bermain atau HP gitu, mungkin bapak ibu ataupun adik bisa bantu mengingatkan tugasnya gitu Bu. Mungkin itu sih. Ya, bagus ya. Jadi nanti peran keluarga sangat mendukung dari rencana dan komitmen Bu Devi, ayah maupun ibu serta adiknya mengingatkan kalau misalnya Bu Devi itu terlena. Nah, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Bu Devi lakukan untuk
mengembalikan motivasi dan semangat. Jadi Bu Ani, tindak lanjut saya ya tadi saya akan sampai rumah coba menata diri dulu, membagi waktu. Ini kebetulan kan habis ini saya juga ada les juga. Kebetulan nanti kan pulangnya juga malam. Mungkin nanti malam coba akan saya renungkan, coba akan saya buat listnya, coba besok akan saya terapkan. Semoga harapannya sih kebiasaan baru ini bisa bertahan atau malah lebih baik, bisa mengubah diri saya menjadi diri yang lebih bersemangat dan penuh dengan positif atau aura-aura positif begitu kan. Oke, Bu Devi tadi sudah menjelaskan begitu banyak hal yang akan segera dilakukan dan akan segera diperbaiki dengan melakukan rencana-rencana dari hati nurani Bu Devi sendiri ya. Jadi Bu Devi sudah menemukan solusi yang akan digunakan untuk mengatasi rasa jenuh dan rasa malas saat ini ya Bu Devi. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu Devi yang mau disampaikan? Mungkin sudah Bu Ani, itu saja. Tapi Bu Ani, misalnya nanti saya di tengah jalan kok juga masih bingung dan masih jenuh, boleh saya ngobrol lagi dengan Bu Ani? Oh iya, tentu saja boleh Bu Devi. Nanti Bu Devi WA dulu ya kalau mau ketemu. Nah, apakah dari percakapan ini Bu Devi sudah lebih tercerahkan untuk mengembalikan motivasi diri dan menghadapi begitu banyak tugas tadi ini Bu? Ya, dari percakapan ini ternyata tadi Bu Ani menyadarkan saya secara tidak langsung saya itu dulu mampu, kok sekarang jadi begini. Nah, ternyata hanya caranya dengan mengembalikan motivasi itu tadi. Sangat tercerahkan Bu Ani. Setidaknya saya jadi ada gambaran setelah ini saya harus apa dan lebih memprioritaskan mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Bu Devi, cukup sekian dulu ya kita diskusi kali ini, bisa kita sambung lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas bantuannya, atas sharingnya. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya rencanakan. Itu juga monggo Pak Puji dan Bu Ani, saya pamit dulu. Terima kasih. Sama Bu Devi, sukses selalu ya, selalu tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Ya Bu Ani, tadi Bu Ani sudah melakukan coaching ya, saya sudah melakukan supervisi ketika Bu Ani coaching. Bagaimana nih perasaan Bu Ani setelah melakukan coaching? Saya merasa lega Pak, alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar dan coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi secara sendiri. Ya, akhirnya dengan adanya coaching ini Bu Ani sebagai coach bisa menggali ya solusi-solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Tadi Bu Ani mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Bagaimana ketercapaian dari kompetensi kehadiran penuh itu? Ya, saya selama coaching sudah merasa melaksanakan indikator-indikator dari kompetensi kehadiran penuh. Saya fokus dengan apa yang diceritakan dan disampaikan oleh coaching. Yang kedua, saya menyimak dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching. Dan yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas apapun selama percakapan coaching berlangsung. Gitu Pak. Ya, tadi ketika saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ani, memang betul sekali Bu Ani sangat terlihat mendengar, menyimak dengan aktif, dengan sungguh-sungguh. Itu sangat terlihat dari tatapan Bu Ani. Dan cara Bu Ani menggali pertanyaan juga sudah bagus. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan selanjutnya? Setelah saat ini saya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi dengan memberi pertanyaan yang berbobot, karena agar coach itu lebih terdorong motivasinya untuk menemukan
solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Langkah-langkah apa yang akan Bu Ani lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan agar saya bisa melakukan kompetensi pertanyaan yang berbobot, yaitu saya akan merefleksi diri saya tentang kekurangan apa yang belum bisa saya laksanakan saat proses coaching ini. Selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya itu, dan juga saya akan mencari referensi, Pak, mencari referensi yang berhubungan dengan bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot itu. Selanjutnya saya juga akan terus belajar, berlatih agar bisa menjadi coach yang lebih optimal lagi. Baik, saya rasa dari proses supervisi kali ini saya melihat Bu Ani sebagai coach memang sudah bagus, sudah terlihat sebagai coach. Dari alur ceritanya juga sangat terlihat bagaimana cara Bu Ani mengembangkan kehadiran penuh, cara menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya juga sudah sangat terlihat. Semoga nanti kedepannya dalam mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot juga bisa berjalan dengan optimal, ya Bu. Iya, Pak, baik, Pak. Terima kasih Pak Uci atas saran dan motivasinya, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik bagi kita. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Sukses terus untuk Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Uci. Sampai ketemu besok lain lagi, Pak.